Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk hadir di tempat ini karena kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kita mau menyembah Dia. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Mari angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Inilah hati kami yang rindu memuji-Mu, menyembah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Apa yang kami ungkapkan dalam pujian ini, kami sadari bahwa satu hari di bait Allah, kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kami dipenuhi oleh pembinaan dan pembentukan oleh Tuhan. Beda dengan 1000 hari di tempat lain, di tempat dunia yang lainnya. Kami dibentuk oleh kuasa-kuasa lain di lain Tuhan. Terima kasih Engkau hantar kami ke bait Tuhan hari ini untuk menerima berkat pembentukan, pembinaan bagi kekuatan rohani kami. Berdoa untuk jemaat yang belum bersama-sama kami. Engkau jaga hati mereka, Engkau rawat mereka, beri kekuatan baru buat mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama kita nyatakan iman dengan penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, arahkan pikiranmu, serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberikan jawaban, memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari buka hatimu, kita mau angkat pujian kita. Aku berserah kepada Engkau Tuhan. Katakan bersama-sama. Aku sembah, sujud.
Shalom, selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena setiap saat firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada kami, supaya kami selalu mengingat akan kebenaran firman-Mu di dalam kami menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini, dan juga supaya kami dikuatkan menghadapi berbagai macam gejolak di dalam hidup kami selama di dunia. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi suluh bagi jalan kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk hidup tidak serupa dengan dunia, tetapi hidup kami boleh semakin hari semakin dibarui dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan merenungkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai dasar firman Tuhan pada pagi ini, kita lihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Tema renungan pada pagi hari ini, jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup di dunia tidak mudah. Kita masih dibungkus oleh tulang dan kulit ya. Masih banyak pencobaan, banyak ujian. Dan kita hidup di dunia, di sekitar kita banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Nah, kalimat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ada dua segi di sini, yaitu segi negatif dan segi positif. Yang pertama, segi negatifnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata jangan di situ. Artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya kita atau orang Kristen diminta oleh Tuhan agar kita tidak mengikuti pola hidup dunia, gaya hidup orang dunia. Kita tidak menjadi serupa, menjadi seperti, atau gaya hidup kita, pola hidup kita ditentukan oleh dunia. Jangan. Yang dimaksud dunia di sini adalah Bapak Ibu adalah dunia yang sudah berdosa, dunia yang jahat, dunia yang sudah tidak taat di hadapan Tuhan, dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tinggal di dunia seperti itu. Jadi yang Paulus maksudkan di sini adalah kita jangan ikut pola pikir dunia, sudut pandang dunia, nilai-nilai dunia, filosofi-filosofi dunia, jangan kita ikut di sana. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu tidak berarti bahwa orang Kristen harus mengasingkan diri dari dunia, mengisolir diri, hidup eksklusif, tidak mau bergaul dengan dunia, tidak di situ. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya, realitanya masih ada orang Kristen yang masih hidup seperti orang dunia. Seperti dikatakan oleh seorang tokoh Kristen, George Barna, dia mengatakan setiap hari gereja menjadi lebih seperti dunia, semestinya harus diubahnya. Jadi gereja di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kadangkala hidupnya masih seperti dunia. Nah Bapak Ibu, kondisi ini tentu memprihatinkan sebab masih ada orang Kristen yang hidupnya seperti dunia, tidak mengambil garis tegas terhadap dunia. Nah, padahal seharusnya gereja atau orang Kristen yang harus mengubah dunia. Firman Tuhan
Di dalam Matius 5, 13, 14, Yesus meminta, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Kamu menjadi garam dunia, bisa menerangi dunia, memberi rasa enak kepada dunia ini. Jadi setiap orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk bisa mengubah lingkungan sekitarnya. Jangan justru dunia merubah hidup kita. Ya, kita harus merubah dunia ini. Bapak Ibu, kita juga bisa mencontoh kehidupan ikan di laut. Ikan di laut hidup di air laut yang begitu asin. Tapi mengapa ikan ini tidak menjadi asin? Karena ikan ini bisa melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama istilahnya insulasi, yaitu ikan ini dapat menyaring mineral-mineral garam yang masuk dalam tubuhnya, ya. Dan juga filterisasi, bisa menyaring. Jadi kalau insulasi itu yaitu kemampuan ikan untuk mencegah mineral garam air laut itu bisa meresap di dalam tubuhnya. Dan ikan juga bisa menyaring apa-apa yang berguna, apa yang tidak berguna bagi tubuhnya. Itu filterisasi, filter, ya, memfilter. Demikian juga Bapak Ibu, kehidupan kita hendaknya seperti ikan tersebut. Kendati kita hidup di dunia yang sudah rusak, ya, kita tidak boleh menjadi serupa, menjadi identik atau seperti dengan dunia ini. Kita jangan digarami oleh dunia, justru kita harus menggarami dunia. Jangan kita terinfeksi oleh nilai-nilai dunia, pola hidup, gaya hidup dunia. Bapak Ibu, saya pernah pelayanan di yayasan, namanya Yayasan Terang Nusa. Salah satu pimpinan cabang di Pekanbaru pernah cerita pada saya, Pak, saya kesulitan mencari rumah kontrak untuk staf saya di Pekanbaru. Loh, kenapa? Masalahnya begini Pak, setiap kali kami ngontrak, biasanya ditanya agamanya di sana. Agamamu apa? Kristen. Oh maaf ya, kami tidak mengontrakkan rumah untuk orang Kristen. Loh kenapa? Ternyata Pak, karena kebiasaan orang Kristen di sekitar situ, sering hidupnya tidak baik begitu. Nah, akhirnya yang punya kontrak itu tidak mau mengontrakkan rumahnya. Jadi orang ini sudah terpengaruh oleh dunia di situ. Padahal kita dipanggil untuk bisa menggarami dunia itu. Di Sumatera Utara waktu saya pelayanan di Tapanuli Selatan, di Padang Sidempuan, ada seorang bapak berkata, Pak, kalau kami di Sumatera Utara antara firman Tuhan sama adat, kalau itu sama-sama penting, kami lebih memilih adat. Adat itu bagi kami penting Pak di situ. Makanya ada istilah anak itu lebih malu dikatakan anak tidak tahu adat daripada anak tidak tahu firman Tuhan di situ. Malu begitu ya, karena di sana adatnya begitu kuat. Ya saya jelaskan bahwa adat itu ya bikinan manusia, tetapi firman Tuhan dari Tuhan. Kita pilih yang mana? Kita harus pilih, ini harus menjadi filter. Firman Tuhan harus menyaring mana-mana berbagai adat yang baik, yang buruk harus dari kacamata firman Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal sikap kita yang salah terhadap dunia. Ada orang Kristen yang melakukan imitasi, yaitu pola hidup, gaya hidupnya seperti dunia, meniru gaya dunia. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Yang kedua, isolasi. Orang Kristen mengasingkan diri dari Tuhan, supaya saya hidup suci, kudus, saya enggak mau bergaul dengan dunia ini, daripada nanti saya tercemar. Itu adalah keliru, justru kita harus menggarami mereka di situ, tidak boleh hidup eksklusif. Tuhan tidak ingin kita melakukan keduanya. Tuhan menghendaki agar kita dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia ini yang meresap dalam hidup kita, meresap dalam hati pikiran kita, itu insulasi. Tapi Tuhan juga ingin kita menyaring apa-apa yang berguna dan yang tidak berguna dalam hidup kita. Itu filterisasi di situ. Meskipun kita hidup di dunia, tapi jangan serupa dengan dunia, terpengaruh oleh pola dan gaya hidup dunia. Bapak Ibu, kalimat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa itu dalam bahasa aslinya akar katanya itu skematik. Itu adalah dena atau gambaran atau perwakilan dari satu objek. Nah, ciri-ciri orang yang mengikuti prinsip dunia itu dijelaskan Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Macam-macam di situ ya. Gaya hidup orang pada akhir zaman, yaitu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang,
membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak sama orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhayal, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaka, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada mengikuti Allah. Dunia saat ini agresif Bapak Ibu, memang menyerang kita sebagai anak Tuhan. Mau membentuk dunia, ingin membentuk kita sesuai dengan nilai-nilai dunia. Ya kita harus hati-hati, kita semua, khususnya anak-anak muda, begitu besar pengaruhnya ya dunia kepada kalian. Jadi harus hati-hati, kita harus berdiri teguh, tidak kompromi melawan tekanan dunia, bujukan dunia di segenap area kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa dunia itu enggak mengasihi kita, meskipun dunia itu sering menawarkan hal yang indah, tapi dunia itu tidak mengasihi kita, ingin menjerumuskan kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengikuti prinsip dunia. Kalau kita mengikuti prinsip dunia, dikatakan kita menjadi orang bodoh, berpikir pendek, tidak berpikir panjang di situ. Itu sisi negatifnya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ada segi positifnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah ya di sini. Nah, Paulus memakai kata berubah ini, itu seperti seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Dalam bahasa biologi, dalam ilmu biologi itu metamorfosis. Jadi ulat yang mungkin kelihatan menjijikkan itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang menawan, yang baik di situ. Demikian juga Bapak Ibu, orang Kristen diharapkan oleh firman Tuhan berubah. Dulu kehidupan lama kita mungkin menjijikkan di hadapan Allah, mungkin juga sesama. Tapi kita harus berubah, metamorfosis, menjadi kupu-kupu yang indah, yang menawan. Yesus mengatakan jadi garam, terang, yang bisa dirasakan kebaikannya bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus berubah. Mau nggak mau harus berubah untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Roma 12 ayat 3, dalam ayat 3 di sana ada kata memikirkan, ya, di sana ada kata saya bacakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada kata memikirkan, berpikir dan sebagainya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari disitulah terpancar kehidupan. Ini menunjukkan pikiran, ya, pikiran, timbul dari pikiran. Jadi untuk menangkal pikiran yang jahat Bapak Ibu, maka kita harus ada benteng, yaitu firman Tuhan. Yesus pada waktu digoda oleh setan, ya, iblis, ya, 3 kali, Yesus menggunakan firman Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu dalam keadaan susah untuk membedakan, ini benar enggak, ini salah enggak, ini boleh saya lakukan, ini boleh tidak, baca firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi benteng terakhir supaya kita bisa, bahkan menjadi benteng utama bagi kita untuk bisa mengalahkan dunia ini. Kemudian di sana ada kata hidup. Bapak Ibu, kata hidup ini ada 2, yaitu bios dan zoe. Bios itu dipakai untuk menunjukkan kehidupan saat ini secara biologis. Kita memerlukan udara, memerlukan makan dan minum. Ada kata zoe. Zoe itu menunjukkan kehidupan rohani, kehidupan yang kekal setelah kita percaya Yesus di situ, ketika kita lahir baru. Jadi bios itu bersifat sementara dan fana, sedangkan zoe bersifat permanen, bersifat kekal, ya, berpusat kepada Allah dan sesama. Itu kan zoe, sedangkan bios berpusat pada diri sendiri. Jadi hidup kita harus berpusat pada Allah dan sesama, zoe, bukan bios di situ. Jadi Paulus telah mengalami perubahan yang radikal dalam hidupnya. Dia mengalami pembaharuan pikiran yang dulu begitu duniawi. Dulu sukanya ya bagaimana menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen, menghambat jalan Tuhan, ya, memusnahkan orang Kristen. Tapi dia setelah bertemu dengan Yesus, dia mengalami pembaharuan pikiran setelah dia belajar 3 tahun di Arab, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya, dan dia mengalami pembaharuan di sana. Hidup yang dulunya begitu duniawi dan lahiriah
Akhirnya dia sadar dan berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena itu aku senantiasa melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, Paulus benar-benar merubah diri. Pikirannya, hatinya, karakternya, sifatnya, perilakunya berubah. Karena itu Bapak Ibu, citra diri kita harus dibangun bukan pada hal lahiriah atau duniawi, tapi harus dibangun dengan mengenal Kristus, menjadi hidup untuk supaya kita menjadi lebih seperti Kristus. Kita mungkin tidak sempurna seperti Kristus, tetapi menjadi seperti Kristus, mencontoh kehidupan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di tengah dunia yang susah, yang sulit gini, maka kita harus, apa kata Paulus, bisa membedakan. Ya, di sana kan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah kita tidak atau no terhadap dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia, kita dibaharui hidup kita, maka kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kata membedakan itu dalam bahasa aslinya itu artinya itu menguji, memeriksa, ya. Mengapa? Karena hidup kita ini banyak mengalami pergumulan tantangan, begitu kompleks ya masalah kehidupan yang kita hadapi. Apalagi di tengah pandemi ini kita tidak bebas untuk bergerak, bersosialisasi, semua dibatasi, memakai masker itu bagus. Tapi kehidupan tidak senormal dulu. Ya, ada batasan-batasan, lebih sulit di situ. Kita takut khawatir mungkin ketularan dari orang lain di situ. Nah, Bapak Ibu, hidup kita diberadakan pada situasi yang begitu berubah dengan cepat, dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat bisa merubah kehidupan orang. Setiap sikap keputusan kita itu membutuhkan kejelian, yaitu apa? Memeriksa, menguji. Orang Kristen banyak gagal di sini, yaitu memeriksa dan menguji apa-apa yang masuk. Harusnya kita seperti ikan tadi, bisa insulasi dan filterisasi. Orang Kristen harus kuat di situ. Supaya apa? Apapun yang masuk, termasuk sekarang berita-berita hoax banyak ya. Kita harus bisa filter. Jangan terima langsung sharekan begitu, akhirnya kita menyebarkan hoax. Harus apa itu tanya dan juga apa itu bisa cek dulu. Bapak Ibu, memeriksa, menguji sebelum kita mengambil keputusan agar keputusan kita ini benar-benar tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Dia akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk bisa hati-hati memeriksa dan diberi kepekaan untuk bisa membedakan itu. Kalau orang dunia mungkin susah membedakan, tapi kita orang Kristen diberi kepekaan itu karena Roh Kudus ada pada kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, agar hidup kita berkemenangan dan berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Tinggalkan prinsip-prinsip hidup dunia, hidup lama kita tinggalkan, tidak apa-apa. Seperti kata Paulus, semua aku tinggalkan, aku anggap sampah setelah aku mengenal Kristus. Ya, hidup yang lama harus ditinggalkan, tegas di situ. Yang kedua, kita harus bisa melakukan insulasi tadi, mencegah pengaruh buruk dunia ke dalam hidup kita dan melakukan filterisasi, menyaring apa-apa yang berguna dalam hidup kita dan yang tidak berguna di situ. Kemudian yang ketiga, kita harus berubah. Kita harus melakukan transformasi, baik hati kita, pikiran kita, agar apa? Agar hidup kita bisa semakin hari serupa dengan Kristus. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki kepekaan, kesensitifan, memeriksa, menguji apa-apa yang ada di sekitar kita dan yang mempengaruhi hidup kita. Bapak, Ibu dan saya juga kalau punya anak kecil harus bisa menguji tontonan-tontonan yang layak bagi anak-anak. Filter di situ ya bagi anak-anak. Bapak Ibu dampingi anak-anak untuk bisa melihat tontonan atau film di situ. Jadi segala sesuatu harus difilter di situ. Dan semua itu filternya yaitu firman Tuhan.
menjadi patokan bagi kita, bukan adat istiadat kita tadi seperti Bapak di Sumatera Utara, tapi firman Tuhan menjadi patokan bagi kita, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Oleh sebab itu, mari kita merubah lingkungan kita ke arah yang lebih baik. Jangan kita digarami oleh dunia, tapi kita menggarami dunia sekitar kita. Amin. Semoga Bapak Ibu diberi kekuatan untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan hidup di dunia dan kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam situasi yang sulit saat ini di tengah pandemi COVID-19, kami diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak juga kekhawatiran, ketakutan mungkin dalam hidup anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang sulit dan tidak menentu ini. Tetapi ya Tuhan, kami juga diajar untuk tidak menjadi serupa, terpikat, terpengaruh, terbedaya oleh pengaruh dunia, pola hidup, gaya hidup dunia. Jangan sampai kami adopsi atau masuk dalam hati pikiran kami sehingga kami tidak berubah. Kami seperti orang dunia. Firman-Mu jelas mengatakan bahwa kami harus berubah. Kami harus menjadi seperti Kristus. Pengenalan kami akan Kristus biarlah itu kami kuatkan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menyaring segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan saringan yang terbaik adalah firman Tuhan yang membuat kami diberikan hikmat untuk bijaksana untuk bisa berperilaku di tengah dunia agar menjadi berkat. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini supaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan hikmat dan kekuatan supaya jemaat mampu menjadi berkat garam dan terang dunia di lingkungan masing-masing. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKIan Kalvari, baik anak-anak sekolah minggu sampai jemaat yang sudah lansia. Kami percaya mereka adalah milik-Mu, mereka umat tebusan-Mu, dan peliharalah hidup jemaat-Mu di tempat ini, kuatkan iman mereka, lindungi mereka, supaya mereka tidak sampai tertular atau mereka menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup ini, mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah kehidupan kami yang tidak mudah ini, kami ditantang untuk tetap bersikap seperti anak Tuhan, yaitu kami tidak terpedaya oleh pengaruh dunia. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan jemaat Tuhan dalam menghadapi situasi tekanan apapun, tekanan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu akan menguatkan mereka. Roh Kudus-Mu akan memberikan perlindungan pada mereka. Janji firman-Mu, Engkau akan memelihara hidup kami bagian sampai tua umur, sampai suntuk usia kami, sampai putih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang peduli. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dan kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang masih sekolah. Di tengah situasi yang sulit ini, mereka harus belajar di rumah. Biarlah Engkau memberikan kesabaran bagi anak-anak, kesabaran bagi orang tua juga untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Waktu bertemu anak-anak lebih banyak, biar dipakai kesempatan untuk bisa memberikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang ya Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk usaha pengadaan vaksin, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong sehingga obat daripada COVID ini bisa ditemukan dan masyarakat bisa mendapatkan obat tersebut sehingga mereka mempunyai kekebalan. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintah, strategi yang diterapkan untuk bisa meminimalisir penyebaran COVID ini. Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi kepada pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Demikian juga saudara-saudara kami, tim medis yang berjuang di garis terdepan untuk mengobati pasien, baik itu dokter, perawat, tenaga medis, apapun biarlah Engkau memberkati. Lindungi keluarga mereka, berkati jerih payah mereka,
Mereka menyerahkan waktu mereka, bahkan nyawa mereka untuk membantu sesama. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap situasi yang kami hadapi, biarlah kami boleh senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa, Kau memberkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Wijaya di dalam mengembalakan jemaat. Biarlah Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini dalam mengembalakan supaya hikmat Tuhan dan kesabaran yang dari Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu ini, membawa jemaat ke arah pengenalan akan Kristus lebih dalam, lebih dewasa lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat. Engkau sudah menempatkan kami di dunia, itu bukan kebetulan tetapi ada rencana Tuhan yang baik supaya kami boleh menggarami dunia ini. Mungkin hal-hal kecil pun boleh kami lakukan, yaitu memperhatikan tetangga kanan kiri kami. Kami boleh mendoakan mereka, kami boleh mempedulikan mereka, mengunjungi yang sakit dan sebagainya. Dan biarlah kami boleh dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Kepada Bapak Pendeta I Gusti Ngurah Oka, kami gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah memberkati jemaat sekalian. Doa kami, keluarga Pak Pendeta Oka tetap dipakai Tuhan. Bapak Ibu, sempat ini saya izinkan saya menyampaikan pesan peristiwa minggu kemarin, peristiwa demo yang Bapak Ibu tahu di berbagai daerah, bagi provinsi, itu ulah daripada provokator yang merusak bangsa sendiri. Doakan supaya provokator itu bertobat sehingga tidak merusak bangsanya sendiri. Peringatan buat saya dan Bapak Ibu jemaat, di gereja jangan pernah ada orang yang menjadi provokator, akan merusak keutuhan gereja. Kalvari sampai hari ini dan ke depan, saya sangat senang seperti kolam yang airnya jernih, amin. Kolam yang airnya jernih sekali. Tapi kalau ada orang yang menjadi provokator, akan membuat kolam Kalvari menjadi keruh dan Tuhan akan menangis. Biarlah dunia lain berprovokator, doakan. Jangan orang Kristen menjadi provokator. Itu pesan penggembalaan bagi jemaat dan saya. Haleluya. Jemaat berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk mohon berkat Tuhan. Buka hatimu, sambut berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat dan memeliharanya sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya Engkaulah Raja kami. Hanya Engkau Yesus yang layak menerima pujian, hormat, dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan dalam pujian kita.
gembira di surga. Mari sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat hatimu, pandang-pandang kepada Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandangkan kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran dalam ibadah pada pagi hari